saat pemerintah tergantung kepada parlemen, pemerintahan bisa jatuh bangun setiap 6 bulan ataupun 6 tahun. Ya moralnya itu moral politik juga, karena objek yang dibicarakan politik juga, sama aja. JK sindir Jokowi mirip Soeharto, auto DII Skakba Jimli. Kemudian ya sampai sekarang waktu zaman Pak Harto juga demokrasi berjalan baik awalnya. Semua pemerintahan itu lebih demokratis kira-kira 10 tahun. Saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Itu bajingan yang tolol, tapi bajingan tolol sekaligus bajingan pengecut. Ajaib tapi pengecut itu. 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun masih baik. Dalam artian setelah itu lebih otoriter. Sekarang juga begitu kelihatannya. Seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya. Yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya menterinya beliau, saya pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI. Karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kian mirip dengan era kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto. Ia menilai saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter. Waktu zaman Pak Harto, demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya. Semua pemerintahan itu demokratis, kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun masih baik dalam artian demokrasi. Setelah itu lebih otoriter. Ujar Kala dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli. Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun, muncullah, mulai macam-macam, berbagai masalah, kata dia lagi. Ia mengungkapkan situasi yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Presiden ke-1 RI, Soekarno. Kala menceritakan awal mula Republik berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presidensial atau parlementer. Kemudian pada tahun 1950, sistem negara menggunakan konsep parlementer. Sampai pada 1957, barulah demokrasi presidensial setelah kembali ke UUD 1945. Ucap dia. Kala menambahkan, syarat konstitusi yang hanya memberikan jabatan presiden maksimal 2 periode diberlakukan agar tidak ada kekuasaan absolut yang akhirnya mengarahkan sistem negara menjadi otoriter. Ya, yang mengaku ngajar di banyak universitas nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. itu bajingan yang tapi bajingan itu sekaligus bajingan pengecut. Ajaib tapi pengecut itu. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya. Ya. Saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku.
itu bajingan yang tapi bajingan itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib kan tapi pengecut gitu. Seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya. Yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya 2 kali. Itulah 3 kali itu nggak bisa lolos karena itu UUD, imbu dia. Guru Besar Hukum Tata Negara atau HTN Universitas Indonesia Prof. Jimli Asidiki menyatakan dari semua presiden RI sejak Soekarno hingga saat ini, yang paling merah darahnya itu adalah Joko Widodo alias Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Prof. Jimli ketika dimintai pandangannya terkait hal-hal positif dari semua presiden yang pernah memimpin Indonesia dalam program Ngompol, Ngomongin Politik, yang tayang di channel YouTube jpnn.com Sabtu 8 Agustus. Kalau saya sih, semua presiden itu ada mirip-miripnya, ada bedanya. Nah, salah satu kendala yang kita hadapi budaya politik kita ini feodal. Katanya mengawali jawabannya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu kemudian menceritakan bahwa dahulu, ketika penentuan bentuk negara sebagai republik, sebagian besar kelompok sebenarnya menginginkan bentuk kerajaan. Kalau dulu 1945 diadakan referendum, mungkin kerajaan lebih menang dari republik. Itu menggambarkan bahwa budaya politik kita ini feodal, kerajaan. Bentuknya republik, kelakuannya kerajaan, maka semua sekarang ini semua kerajaan. Partai jadi kerajaan, ini jadi kerajaan, begitu-begitu loh, tutur Prof. Jimli. Tokoh kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini kemudian melanjutkan, semua presiden RI sejak Soekarno hingga sekarang ini, yang darahnya paling merah itu adalah Jokowi. Sedangkan yang lain itu agak banyak biru-birunya, ada unsur birunya. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menurutnya ada unsur birunya, B.J. Habibie sedikit-sedikit ada birunya, Bung Karno juga darah biru, dia pendiri republik. Jadi semua itu punya darah biru semua, yang darahnya paling merah itu Jokowi, ucap Prof. Jimli. Maka, tokoh yang kini menjabat anggota DPD RI seharusnya peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal dalam budaya politik Indonesia. Namun hal itu menurutnya tidak terjadi. Bagi peluang untuk mengadakan transformasi perombakan budaya feodal, sekarang ini momentumnya, ternyata dia mengalami pembiruan juga. Sekarang darahnya juga sangat biru, gitu loh. Itu kalau you tanya saya, komentar saya secara umum begitu. Lanjut Prof. Jimli. Oleh mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantipres, era Presiden SBY ini, budaya feodal itu dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar peradaban demokrasi bangsa Indonesia ke depannya.